Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits as-salatu mi'rajul lil mu'minin. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ketua dan segenap jajaran pengurus Masjid Al-Munawwarah, yang terhormat bapak-bapak aparat pemerintah di lingkungan kita, Bapak RT dan Bapak RW, yang mulia para alim ulama, cerdik pandai dan tokoh-tokoh masyarakat, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah yang mulia, semoga dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semua? Mudah-mudahan malam ini Allah kumpulkan kita di masjid, kelak di akhirat Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Bersyukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Atas izin dan ridhonya kita bisa bermuajaah dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj. Yang saya sampaikan adalah kebaikan didengar pula oleh orang-orang baik. Moga-moga Allah tambah kebaikan di sisa-sisa umur yang diberikannya kepada kita, insya Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita istiqomah dengan sunnahnya, komitmen dengan ajarannya, dan moga-moga mendapatkan syafaatul uzmah pada hari yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Malam ini saya ceramah tidak panjang-panjang, insya Allah sampai selesai saja, ya. Apalagi kalau Masjid Al-Munawwarah ini tidak asing bagi saya. Banyak di sini orang-orang tua yang berasal dari kampung saya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini selain pengajian juga ajang silaturahmi, memberikan usia yang barokah, menambah rizki dan membuat umur kita senantiasa dalam naungan taat kepada Allah, insya Allah. Jadi kita ini yang pengajian ini ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ikan kakap, ikan lele tak banyak cakap, tak bertele-tele. Cuma pantas juga diingat, ikan mujair, ikan sembilang cair, aku pun pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya berbicara tentang Isra wal Mi'raj, saya mau bertanya kepada kita yang hadir ini. Kira-kira kita yang hadir ini percaya tidak dengan Isra wal Mi'raj? Yakin tidak dengan Isra wal Mi'raj? Alhamdulillah. Semakin tinggi ilmu manusia, kadang-kadang semakin tidak percaya kepada hal-hal yang sifatnya akidah. Semakin canggih ilmu pengetahuan, kadang-kadang hal-hal yang sifatnya akidah malah tak dipercayai. Alhamdulillah kita ini masih kokoh beriman kepada Al-Quran, karena dalil yang mengatakan Isra wal Mi'raj itu ada di dalam Al-Quran.
Jadi kalau orang tak percaya kepada Isra wal Mi'raj, berarti imannya dipertanyakan. Kalau orang tak percaya kepada Isra wal Mi'raj, berarti dia tidak percaya kepada Al-Quran. Kalau dia tak percaya kepada Al-Quran, berarti rukun iman sudah dikuranginya. Sebab salah satu rukun iman itu adalah percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini insya Allah masih percaya dengan Isra wal Mi'raj. Tapi bagaimana dengan anak dan cucu kita 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang? Bagaimana dengan anak dan keturunan kita? Masihkah kokoh akidahnya? Masihkah kokoh imannya? Ini jadi PR dan juga pertanyaan buat kita. Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran diabadikan Allah, ketika dia masih hidup, dia kumpulkan anak-anaknya, dia tak bertanya, "Nak, nanti kalau saya wafat kamu tinggal di mana? Nak, nanti kalau saya wafat kamu makan apa?" Yang dia tanya adalah, "Nah, nanti kalau saya wafat, apakah engkau masih menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka mudah-mudahan kita doakan kita ini semua, termasuk anak dan keturunan kita, Allah kokohkan imannya, Allah kuatkan akidahnya, sehingga tetap selalu percaya kepada hal-hal yang bersifat kudrat dan iradat Allah, termasuk Isra wal Mi'raj. Jadi masa boleh bertukar, akidah tak boleh tertukar. Waktu boleh berganti, tapi iman janganlah berganti. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Karena kita khawatir makin banyak sekarang tantangan mempertahankan iman. Di Indonesia ini apa yang tak ada? Ada semua. 1 bulan yang lalu di Rimbo Panjang ada yang ngaku-ngaku jadi nabi. Dibuatnya pesantren, datang orang sekolah ke situ, lalu anak perempuan umur 16 tahun dinikahinya. Itu modus operandinya. Lalu dia buat doktrin kepada orang tua anak perempuan itu, kalau dia itu adalah nabi. Tidak jauh-jauh. 2010 Indonesia geger. Di Jakarta ada ibu-ibu yang ngaku-ngaku jadi malaikat. Alhamdulillah ditangkap polisi. Memang hebat polisi kita. Jangankan teroris, malaikat pun disikatnya. Jadi saya pernah ceramah ke Karo. Ada satu daerah di sana namanya Gunung Sitember. 14 desa di atas bukit. Tahun 90 ini Gunung Sitember 14 desa ini muslim semua. 2018 saya ke sana, ternyata tinggal 4 desa yang muslim, 10 desa sudah murtad semua. Lemah imannya, keropos akidahnya, karena minimnya pembinaan iman terhadap anak-anaknya. Jadi di dalam Islam itu bersambung sebenarnya pembinaan iman. Kenapa dalam Islam anak yang baru lahir diazankan dan dikomatkan? Agar kokoh akidahnya. Dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Ini memperkuat akidah dan iman. Cuma ingat, tidak semua orang tua, tidak semua ayah bisa mengazankan anak yang baru lahir.
Rumah saya pernah diketok jam 2 malam. Dia bilang, Ustaz, katanya, ada apa Pak? Saya bilang, anak saya lahir, katanya. Dalam hati saya bukan dokter apalagi bidan, ini kok dia datang kepada saya. Lah memangnya kenapa Pak? Ya anak saya ini lahir diapain Pak? Katanya. Saya bilang, azankanlah Pak, saya bilang. Seperti yang di TV-TV itu, katanya. Iya, saya bilang. Seperti yang di masjid itu, katanya. Iya, saya bilang. Di klinik sana nggak ada mikrofonnya Ustaz, katanya. Jadi kalau dibuatnya azan pakai mikrofon ke telinga anaknya, insya Allah pecah gendang telinga anak. Lanjut, kemudian sesudah azan dan qomat, jangan lupa kasih nama yang baik kepada anak yang ada unsur doanya. Orang sekarang bikin nama anak aneh-aneh. Ada yang pangkal nama suami dan pangkal nama istri digabungkan, itulah nama anaknya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau pas, takutnya nggak pas. Suami namanya Leman, istri namanya Toiba, pangkalnya disatukan, Letoy nama anak. Itu masih untung. Ada yang lebih parah, ujung nama ibunya, ujung nama bapaknya digabungkan. Ya kalau cocok nggak apa-apa. Ini nama ibunya Lili, nama bapaknya Irfan, ujungnya digabungkan, Lipan nama anak. Kalau sudah dikasih nama, jangan lupa bikinlah akikahnya biar kokoh imannya. Ada kakek-kakek umur 60 tahun bertanya pada saya, Ustadz, dulu saya waktu kecil tidak dibuat akikahnya sama orang tua, sekarang saya sanggup, boleh nggak saya buat akikah untuk saya sendiri? Boleh, saya bilang, cuma syaratnya satu. Apa Ustadz? Katanya, kalau anak-anak yang diakikahkan itu biasanya diayun, bapak jangan minta diayun, saya bilang. Ya kalau diayun ya apa tak roboh ayunannya, kan begitu. Maka mudah-mudahan Isra wal Mi'raj ini mendatangkan iman yang semakin kokoh dan juga membuat akidah kita semakin kuat. Insya Allah bila kita wafat dalam keadaan beriman dengan husnul khatimah. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu kemudian kita buka dalil Isra wal Mi'raj dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Ayat ini Allah pangkal dengan kalimat tasbih subhana. Betul? Betul? Pangkalnya subhana, ini kalimat tasbih. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kalimat tasbih. Setiap hari Jumat kita sholat, dibaca surah Al-A'la, pangkalnya tasbih, sabbihisma rabbikal a'la, tasbih itu. Di ayat lain juga Allah berfirman, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada juga kalimat tasbihnya. Nah, para ulama tafsir mengatakan apabila ada ayat Al-Quran yang dipangkal dengan kalimat tasbih, maka ayat itu bercerita tentang kejadian yang luar biasa. Apa kejadian luar biasa di Al-Isra ayat 1? Kejadian luar biasanya adalah perjalanan Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itulah yang disebut dengan Isra. Dan naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha atau yang disebut dengan Mi'raj. Luar biasanya di mana?
Luar biasanya adalah waktu itu teknologi belum canggih, transportasi belum maju, pesawat belum ada, helikopter belum ada, mesin-mesin canggih transportasi belum ada, tapi Rasulullah bisa sampai ke Sidratul Muntaha dalam jangka waktu singkat 1 malam. Dulu waktu kita kecil di kampung-kampung ada lukisan tergantung di dinding. Lukisan itu wajahnya wajah manusia, perempuan cantik, tapi badannya badan hewan, kuda. Lalu di samping kiri dan kanannya ada sayap. Gambar apa itu? Gambar apa tuh? Buruk. Kita tanya pada datuk-datuk kita, opung-opung kita, gambar apa tuh? Oh, itu gambar buruk katanya. Ya, ternyata sesudah diteliti ini adalah propaganda orang Yahudi. Bukan seperti itu yang disebut buruk. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, buruk itu artinya cahaya. Maka kalau kita kaitkan dengan ilmu fisika, ternyata yang paling cepat di bumi ini adalah kecepatan cahaya. 1 detik cahaya itu mampu menjangkau jarak 80.000 kilometer. Jadi siapa bilang Isra Mi'raj itu tidak ilmiah? Siapa bilang Isra Mi'raj itu tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan? Lagian kalau dalam perspektif akidah, jangankan 1 malam, 1 detik pun Allah sanggup. Sulit bagi kita, mudah bagi Allah, tidak mungkin bagi kita, tapi mungkin bagi Allah. Kata Allah, idza arada syai'a ayyaqula lahu kun. Saya mau cerita boleh? Boleh. Waktu musim rambutan di Binjai, dibawalah rambutan ini pakai kardus ke Jakarta, pakai pesawat. Waktu disusun rambutan ke dalam kardus, ikut seekor semut. Dibongkar sampai di Jakarta. Habis dibongkar, tiba-tiba kardusnya dibalikkan lagi ke Binjai. Kurang lebih 5 jam lah perjalanan, bolak-balik. Sampai di Binjai, keluarlah semut ini. Dia pergi menuju pokok rambutan yang jadi sarangnya. Di tengah jalan, semut ini ketemu dengan tulangnya, amang borunya, opungnya, dan udaknya. Sambil bernyanyi dia ini, titik darah penghabisan, air rela doa kawan, katanya. Ya, nak kan semutnya orang Medan ini ya. Ketemu dia dengan tulangnya, apa dia bilang? Tulang, aku baru pulang dari Jakarta, katanya. Saya mau tanya, kalau semut ini jalan 5 jam bolak-balik Binjai Jakarta, Jakarta Binjai, sampai atau tidak? Kalau jalan dia sampai enggak? Tapi kalau naik pesawat sampai atau tidak? Sampai. Itulah umpama bagaimana kudrat dan iradat Allah memperjalankan Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Sekali lagi saya tanya, jamaah Masjid Al-Munawwarah, yakinkah dengan Isra wal Mi'raj? Percaya dengan Isra wal Mi'raj? Alhamdulillah. 1. Yang kedua, banyak tempat di dunia ini kenapa Rasul itu Isra Mi'rajnya dari masjid? Isra'nya dari Masjidil Haram, Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa. Kenapa enggak dari Gua Hiro? Kenapa enggak dari Jabal Uhud? Kenapa enggak dari Gua Sur? Kenapa tidak dari Taif? Kenapa tidak dari tempat-tempat yang lain? Kenapa yang dipilih Allah Isra Mi'rajnya itu dari masjid? Kita jawab atau tidak? Jawab atau tidak? Ada 3 alasan Nabi itu Isra Mi'rajnya dari masjid. Pertama,
Alasan pertama adalah jangan lupa sejarah, atau kalau bahasa kampung saya, don't forget to our history. Ya kan, ini memang sengaja dari luar negeri ustadznya ini. Iya. Kutanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Jamaah harus bersemangat karena ustadznya dari luar negeri, kan begitu? Iya. Jangan sampai melupakan sejarah. Ini alasan pertama kenapa Rasulullah itu Isra Mi'rajnya dari masjid. Memangnya di Masjidil Haram itu ada apa? Ada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Di sekelilingnya ada tanah haram. Di sekelilingnya ada dua bukit, yaitu Safa dan Marwah, tempat ibunda Nabi Ismail berlari-lari mencari air, sehingga Allah keluarkan dari perut bumi air sumur Zam-Zam. Itu sejarah. Ada orang tiap malam dia berdoa, ya Allah, jangan engkau ambil nyawaku sebelum aku injakkan kaki di Masjidil Haram. Kenapa? Mulianya tempat itu. Satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid Al-Munawwarah. Saya alhamdulillah naik haji umur 5 tahun. Alhamdulillah. Nggak ada hajinya, enggak ada ya, nggak ada. Makanya saya pakai serban ini malam ini. Saya naik haji umur 5 tahun. Waktu itu kakek saya Haji Abdul Wahab sakit pinggang, minta dipijak-pijak. Saya naik haji saya. Ya kan naik haji, bukan berangkat haji, beda itu ya. Iya, kalau berangkat haji belum. Kenapa orang mau pergi ke sana? Selain beribadah, karena di sana banyak tempat bersejarah. Itu adalah saksi sejarah dakwah perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir ini bisa umrah, bisa haji. Amin. Amin. Kalau mau cepat berangkat, amalannya ada. Banyak-banyak baca surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Al-Hajji. Kalau 3 surat ini sudah dibaca, belum juga berangkat, nanti pulang dari masjid, cari surat tanah, surat rumah, surat mobil, jual, insya Allah berangkat. Ajak saya, itu pula. Masjidil Aqsa itu tempat bersejarah, tempatnya di Bethlehem. Kalau versi Arab bukan Bethlehem, Bethlehem itu versi Yahudi. Kalau versi Arabnya apa? Baitul Laham. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, ada rentetan sejarah yang mengiringi Baitul Muqaddis atau Masjidil Aqsa. Saking bersejarahnya, bukan cuma umat Islam yang menganggap itu bersejarah. Umat Yahudi pun menganggapnya sejarah. Makanya di samping Masjidil Aqsa itu ada tembok ratapan namanya. Maka kita yang hidup ini, apalagi yang merantau, harus sering-sering ingat sejarah. Saya merantau ke sini tahun 2007. Tamat dari pesantren Mustafawiyah di Purba, merantau ke sini mau kuliah. Waktu itu wali kota di sini Pak Herman Abdullah. Ada kebijakan pendatang yang dari luar Riau itu harus memperlihatkan identitas. Turunlah kami dari bus Sampagul. Satu persatu penumpang diminta KTP. Giliran saya dimintanya paspor. Give me your passport katanya. Nggak bisa saya tunjukkan. Disuruhnya
naik ke mobil Satpol PP, baru datang udah keliling kota itu pula. Sampai di kantor Satpol PP didata, udah apa namanya? Saya diam aja. Petugas Satpol PP udah saling tunjuk-tunjuk, awak tuh bisa bahasa Inggris, bisa, sanalah katanya kan. Tiba-tiba datanglah petugas Satpol PP. Ditanyanya saya, what's your name, what are you doing, where do you live, macam-macam. Saya lihat rupanya bed namanya di sini tertulis Gumul Harahap. Harus saya keluarkan alak hita doda awa bang. Ya, didongakkannya kepalanya kata, katanya. Disitulah keluar pantun andalan. Ini kapak bukan sembarang kapak, kapak ini anti berkarat. Ini batak bukan sembarang batak, batak ini mirip orang barat. Baru aman. Tapi ada hikmahnya. Ditanyanya saya, udah punya tempat tinggal? Belum. Dibawanya lah saya ke komplek dia tinggal, lalu disuruhlah jadi penjaga musola atau garim. Kenapa orang yang tinggal di masjid disebut garim? Ada yang tahu? Zaman Rasulullah ada seorang sahabat habis sholat tak pulang-pulang, habis subuh tak pulang, habis zuhur tak pulang, habis asar tak pulang, di masjid aja dia. Lalu Rasulullah panggil, engkau kenapa tak pulang-pulang? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, 3 hari yang lalu saya dengar engkau mengucapkan hadis, tempat yang tak boleh ditagih hutang adalah masjid. Di luar banyak orang yang nunggu saya menagih hutang ya Rasulullah, katanya. Jadi awak kadang-kadang nanti masjid tarwi curiga juga awak kok. Lihat ada hutang atau enggak kok kan? Tinggallah saya di musola selama 5 tahun. Suka duka di musola itu luar biasa. Paling nikmat tinggal di masjid musola kalau bulan suci Ramadan, karena diantar makanan sama jamaah. Walaupun omongan yang ngantar kadang-kadang gak enak. Karena saya orang Tapanuli, dipanggilnya lah si Uco, Uco katanya. Walaupun ada yang bilang Uco, umur cukup otak kurang, katanya biarlah. Datanglah ibu itu bawa sambal. Apa dia bilang? Uco, iko sambal daripada balobiok di rumah, katanya. Oh, berarti sisa-sisa aku dapat nih. Besok datang lagi dia, Uco, iko pisang daripada busua, katanya. Oh. Jadi itu sejarah. Ini Syakban, habis Syakban Ramadan, habis Ramadan Syawal. Banyak orang kalau pulang kampung lupa sejarah. Dulu waktu dia merantau, yang memberikan dia ongkos tetangganya, keluarganya. Sekarang mentang-mentang sukses, pulang kampung, gelangnya banyak, cincinnya banyak, salaman di kampung agak diputarnya jarinya. Maaf lahir batin ya. Itu lupa sejarah namanya. Jadi Rasulullah itu Isra Mi'rajnya dari masjid agar kita tidak lupa kepada sejarah. Satu. Yang kedua, kenapa Rasulullah itu Isra'nya dari masjid, Mi'rajnya juga dari masjid? Agar jadi iktibar bagi kita. Hidup ini jangan jauh-jauh dari masjid. Kalau mau rizki kita dilancarkan Allah, kalau mau hidup kita disukseskan oleh Allah, maka hidupkan, ramaikan dan makmurkanlah masjid. Cuma sekarang banyak orang punya penyakit. Ada yang punya penyakit namanya PSMS, Persatuan Sholat Maghrib Saja. Nah, itu penyakit itu. Sekali sehari datang ke masjid maghrib. Masih untung, ada yang lebih parah, nama penyakitnya Persija, Persatuan Sholat Jumat Saja. Oh Bu, ada ibu-ibu, ada.
Bu, siapa yang wajib sholat Jumat? Suami atau istri? Ibu-ibu yang jadi istri ini kata ulama bisa dapat pahala sholat Jumat. Caranya dua. Pertama, siapkan keperluan suami sholat Jumat. Jangan salah bawa dia, disangkanya kopiah rupanya songkok. Satu. Yang kedua, kalau dia pulang sholat Jumat, sambut, kecup keningnya, cium tangannya. Hari apa ini? Hari Jumat depan, amalkan. Jangan malu. Ingat pepatah India, koibat negi terewale merepunde kabi-kabi tum sige piare 7 kulli mesepek 5 kijan jale-jale. Tahu artinya? Saya pun tak tahu artinya. Jadi nanti hari Jumat amalkan. 5 meter lagi suami pulang sholat Jumat atau enggak di pintu rumah, majukan tangan kanan, sodorkanlah kaki kanan, bersiap, monyongkan bibir. Begitu dia, ini ada niatnya sekaligus minta maaf kepada suami, apalagi ini sudah Sya'ban, sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Ada hikmahnya itu. Maka kalau orang ikut memakmurkan masjid, kalau orang ikut membuat masjid dengan isinya dengan sholat berjamaah sesuai tema kita ini, insya Allah hidupnya akan diberkahi, disukseskan dan ditambahi Allah rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Mana lebih besar Masjid Al-Munawwarah ini dengan Masjidil Haram di Mekah? Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram sholat subuh full, nggak ada yang kosong. Zuhur asar, masjid yang begitu besar terasa sempit karena banyaknya orang yang sholat. Maghrib isya juga sama. Saya mau tanya, Masjid Al-Munawwarah sholat subuh ada tempat kosong? Ada atau tidak? Lapang. Kalau begitu lebih besar Masjid Al-Munawwarah. Apabila umat Islam sudah berlomba-lomba membangun masjid megah-megah, tapi lupa meramaikannya, ini adalah tanda kiamat sugro. Di Pekanbaru ini masjid apa yang tak ada? Semua ada. Masjid Paripurna, Masjid Jami, Masjid Raya, Masjid Agung. Ada di Pekanbaru ini masjid dibangun satu orang, nilai bangunannya 4,8 M. Tapi seimbangkah jamaah yang datang dengan megah-megahnya masjid? Ternyata tidak. Ini tanda kiamat sugro. Makanya kita harus berstrategi bagaimana agar jamaah makin banyak, agar rahmat dan barokah Allah diturunkan kepada kita, insya Allah. Sekarang ini udah banyak terobosan. Ada masjid yang habis sholat Jumat ada program Jumat Berkah, dikasih jamaah makanan satu-satu. Di sini ada, alhamdulillah. Cuma yang paling penting sebenarnya bukan itu, bagaimana agar membuat semakin terdorong hati umat Islam datang sholat ke masjid. Contoh, ini saya bukan alergi ini dengan orang tua, tapi kalau bisa yang azan di masjid itu yang muda-muda lah. Sebab kalau orang tua, kakek-kakek, sekali tarik 3 kali batu. Ya Allah sholat. Jadi orang pun di luar dengan ya sial dan ada azan kok, kata orang. Al-Munawwarah nanti tarawih sama witir berapa rakaat biasa? 11 atau 23? 11. Tolong Bapak Ibu jawab jujur, di sini jamaah maunya sholat bacaannya lambat atau cepat? Hah? Ayatnya panjang atau pendek?
Nih pengalaman saya ini ya. Kalau kita jadi imam sholat tarawih, lambat kita buat, itu jamaah protes. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ibu-ibu yang bunyi di belakang. Sialo imam kau katanya. Habis sholat diprotesnya kita itu, Ustaz katanya. Iya bu, lain tak babuko tadi. Babuko bu, mangalah lemas sekali katanya. Besok naikkan gasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Cepat. Habis sholat apa ibu-ibu itu bilang? Mantap, imam awak supir Medan katanya itu. Jadi yang bisa seperti itu orang yang masih energi, yang muda. Cuma mohon maaf, imam yang energi, yang muda ini pun kalau dia tak tahu psikologis jamaah, jangan jadi imam. Ini mentang-mentang karena dia qori, satu ayat dibacanya 3 lagu. Nahawan bayati soba. Nggak tahu dia di belakang ada kakek-kakek umur 70 tahun. Kalau 3 lagu kan lama tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Putar-putar lutut atuk tuh di belakang. Besok tak mau dia ke masjid lagi. Kata cucunya, lain nak pergi ke masjid itu, ndak bongi dan di imam tuh kata. Nah, ya kan? Jadi masjid ini harus penyejuk. Jangan di masjid muncul konflik. Ada masjid di Panam, saya tidak sebut nama masjidnya, jamaahnya terbagi 2. Yang satu kelompok berjenggot, satu lagi kelompok tak berjenggot. Yang berjenggot bilang, jenggot itu sunnah. Kalau tak ikut sunnah, tak masuk surga. Kata yang berjenggot. Dibalas sama yang tak berjenggot. Kalau cuma soal jenggot, bukan cuma manusia yang berjenggot, kambing pun berjenggot katanya. Apa yang mereka persoalkan? Soal gerakan jari-jari waktu tasyahud. Yang berjenggot diputar-putarnya pula. Asyhadu an la ilaha illallah katanya. Yang tak berjenggot biasa saja. Padahal itu kan hanya perbedaan pemahaman tentang hadis Rasulullah. Kata kata Aisyah disebutkan bahwa anna Rasulullah hurrika asabi'ahu fis shalah. Nabi itu hurrika. Hurrika ini artinya 2. Ada yang menggerakkan artinya, ada yang menggerak-gerakkan. Kalau menggerakkan sekali, dah. Kalau menggerak-gerakkan berputar-putar. Jadi saya bilang kepada jamaah tersebut, kalau masih satu yang berputar tidak apa-apa, kecuali kiri kanan berputar dua-duanya. Dibuatnya asyhadu alla ilaha illallah, itu baru. Ada masjid di Pandau selama sholat zuhur 4 rakaat kerja mereka menginjak kaki. Datang seorang bapak sholat, pemahamannya luruskan dan rapatkan barisan, ujung kaki dengan kaki kawan agak dirapatkan sedikit, diinjaknya lah begini ya. Kawan yang ini karena merasa kakinya diinjak, tentu digesernya. Oh, dikejarnya balik sama. Udah 2 kali diinjaknya terus katanya, diinjaknya balik. Udah selesai. 4 rakaat mereka sholat kerja cuma menginjak kaki. Itulah kalau masjid itu jadi sarana yang tidak menyatukan umat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, lalu kemudian alasan ketiga Rasulullah itu Isra Mi'rajnya dari masjid, mengingatkan kita kepada hadis Rasulullah. Apa kata Rasul?
ahabbul biladi ilallahil masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di satu kampung itu adalah masjidnya. Alhamdulillah. Makanya setiap orang yang mau diantar ke kubur terlebih dahulu disolatkan, dan biasanya disolatkan secara berjamaah di dalam masjid. Besar rumahnya, megah rumahnya, tapi tempat terakhir yang disinggahinya pastilah masjid. Jadi sering-seringlah hafal jalan ke masjid, masuk ke masjid, sebab ingat inilah tempat terakhir yang akan saya singgahi di dunia. Apalagi yang hadir ini saya lihat banyak wajah-wajah mau mati nih. Betul? Iya, karena sudah ada kodenya. Kalau sudah bertukar parfumnya dari minyak wangi ke minyak angin, kode. Iya kan? Atau kalau dia ikut pengajian di masjid, bersender dia di dinding masjid, makanya Pak Ketua tak mau bersender dari tadi. Ini saya tidak nyinggung ini ya, bukan. Kalau sudah dalam kubur tidak ada lagi istilah sholat ke masjid. Ada kewajiban sholat bagi orang yang sudah wafat? Tidak. Tak ada lagi gunanya harta, kawan, sanak saudara, jikalau ada amal, itulah hanya pembela kita. Jadi walaupun megah ruko, tempat hiburan, mall, pusat perbelanjaan, lebih bagus cantik rumah kita, ternyata tempat yang paling disukai Allah di kampung kita ini adalah masjidnya. Malam ini kita duduk di masjid, kita beriktikaf di masjid, mengadakan pengajian. Mudah-mudahan begitulah Allah juga akan suka dengan perbuatan kita, cinta dengan kita, sehingga rahmatnya selalu diturunkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung ayat. Masih lanjut ini? Lanjut. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini kita bahas satu ayat aja ini, tidak usah banyak-banyak ayat, satu ayat aja kita bahas. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kita garis bawahi linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini potongan ayat ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama tafsir. Karena kata Allah, kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Ulama mengatakan yang dilihat Rasulullah itu adalah surga dan neraka. Tapi ada ulama lain mengatakan Rasul itu tidak melihat surga dan neraka. Yang dilihatnya adalah tamsilnya atau perumpamaannya. Mana yang benar? Tentu wallahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu. Cuma kita ambil hikmahnya. Dulu waktu saya mondok di Purba, ada satu kitab namanya Kitab Dardir, spesial mengkaji Isra wal Mi'raj. Salah satu tamsil yang dilihat oleh Rasulullah itu adalah seorang perempuan yang diikat rambutnya, lalu dibakar, di bawahnya ada api yang menyala-nyala. Lalu Rasulullah bertanya, apa dosa yang ia lakukan di dunia? Dijawab oleh malaikat, inilah seorang perempuan yang tidak bisa menjaga harkat martabatnya. Dia membuka-buka auratnya, atau ketika dia berpakaian timbul fitnah.
Bu, oh bu, mudah-mudahan tangisan Ananda tadi jadi saksi berkumpulnya orang-orang beriman. Amin. Oh bu, ini handphone. Lewat media ini banyak saudara-saudara kita, baik ia ibu-ibu, anak gadis, mengumbar-ngumbar auratnya. Lipstik 17 inci. Adolo platform siaran langsung di Facebook. Ini yang jadi masalah. Guys, lagi di pesta ini timbul fitnah. Mana lebih cantik, lebih mahal baju ibu-ibu, di dalam rumah atau di luar rumah? Hah? Di luar? Di luar rumah. Iya pula. Kalau di dalam rumah kaos kampanye partai dia pakai itu. Iya. Timbul fitnah. Gara-gara ucapannya pun kadang-kadang timbul dosa. Di sini ada arisan? Ada? Ada ya? Kadang-kadang ibu-ibu pulang arisan timbul dosa. Yang punya arisannya diain makan, habis makan pulang, baru 3 langkah dari yang punya rumah disikutnya lah pinggang kawannya tuh. Apa dia bilang? Mbak Aras ayam tadi lagi korehnya katanya. Padahal waktu makan habis di 2 potong. Jadi ada siksa, ada balasan sorga yang diberikan oleh Allah. Itulah tamsilnya yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tamsil paling dahsyat yang dilihat Rasulullah adalah dimasukkannya orang-orang beriman kepada satu neraka yang pedih, namanya neraka Sakor. Kata Allah dalam Al-Quran, masalakakum fi Sakor. Dijawab oleh mereka, lam nakum minal musallin. Inilah bedanya ceramah di Jakarta sama di Labu Baru. Kalau di Jakarta kita selesai baca ayat itu jamaah menjawab Allah. Di Labu Baru ini sorban ustadz sama kacamata di tengok-tengok. Di taksir-taksirnya baralah harganya itu yo katanya. Saya ulang baca ayat, yang jawab Allah mudah-mudahan utangnya lunas. Oh, dari aminnya banyak yang berutang di sini gitu kan. Masalakakum fi Sakor, lam nakum minal musallin. Ini kan udah macam di TV aku ceramah jadinya. Kamera ada, mikrofon oke, apa lagi? Jangan lupa like, share, and subscribe. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Lalu dijawab mereka, lam nakum minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Subuhnya ketiduran, zuhurnya di perjalanan, asarnya kecapean, maghribnya istirahat, isanya ketiduran. Saya boleh cerita, tapi jangan nilai ceritanya benar atau tidak ya. Ambil hikmahnya. Di suatu sore terjadilah percakapan antara kakek Baruak dan cucu Baruak di pinggir Sungai Siak. Ini cerita aja ini, jangan nilai benar atau tidak. Ditengoknya pula ada bapak-bapak yang sedang mandi. Lalu kata cucu Baruak nih, lama mana jadi orang tuh nyo mandi basabun bahanduk. Adolo rumahnya, awak kok katanya rumah ndak ada do, bahanduk indah, babaju indah. Lalu dijawab sama kakek Baruak go, yo lama jadi manusia tuh, tapi ingat kalau manusia itu wajib puasa, wajib zakat, wajib sholat. Lalu dijawab sama cucu Baruak tuh, berarti kalau lai orang tunda sholat berarti nyo bang awak tuh nyo katanya.
Satu. Yang kedua, saya nggak bahas soal diterima atau tidak sholat, karena yang tahu diterima atau tidak itu adalah Allah Subhanahu. Yang saya bahas adalah sah atau tidak sah sholat. Contoh, sebelum sholat kita pasti mengambil air wudhu. Mana lebih ribut, kamar mandi ibu-ibu atau bapak-bapak? Biasanya ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu biasanya berwudhu sambil bercerita, nyuci tangan jalan terus. Ndak iyo Pak RT kedua, ndak dapat awak bantuan covid, Pak aku lah yang katanya. Kalau bapak-bapak biasanya mencuci kaki dibuatnya seperti pemanasan futsal. 1, 2, 3. Padahal kata Allah, warjulakum ilal ka'bain, cuci kaki sampai matahari kaki. Memang wudhu ini hukumnya sunnah, tapi karena dia mengiringi ibadah yang wajib, hukumnya berubah jadi wajib. Mala yutimmu bikil wajib fahuwal wajib. Jadi pastikan wudhu kita beres. Satu. Yang kedua, pastikan juga bacaan Fatihah kita, karena itu rukun sholat, pastikan juga benar. Dulu waktu kita kecil-kecil belajar membaca Quran tidak seperti sekarang. Kalau sekarang pakai Iqra 1 sampai 6. Kalau dulu enggak, pakai alif-alif. Hayya bawa hainun datina kamin dopinkum hainakum wasin datesa lam datela mim dopinmu wassalamu. Itu gurunya sambil pegang kayu kopi. Kalau salah dipukul paha jadi biru, biasa itu. Untung belum ada komisi perlindungan anak waktu itu. Kalau ada banyak guru ngaji yang masuk penjara. Kenapa begitu? Agar makhraj huruf itu pakamnya pas di lidah. Karena surah Al-Fatihah itu Al-Quran. Al-Quran ini enggak bahasa kita, ini bahasa Arab. Betul? Makanya sering-sering baca Quran biar fasih bacaan Fatihah, biar fasih baca Quran. Mohon maaf, orang kalau jarang baca Quran biasanya ketika dia baca Al-Quran terpengaruh dengan dialek logat kampungnya. Orang Tapanuli kalau jarang baca Quran hurufnya kasar. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Orang Tapanuli ini. 2010 saya KKN di tempat komunitas orang Jawa, Tanjung Balai Karimun. Saya hari Kamis datang sore-sore mau dekat sholat maghrib, pergilah ke masjid. Begitu mau sholat, ternyata imam yang biasa mereka tak datang. Majulah saya mau jadi imam, tak boleh sama Pak RT-nya. Woi, jangan jadi imam katanya. Kenapa Pak? Saya bilang, kau kan mu'allab katanya. Ditengoknya rambut saya mirip Jos Bush. Ada pula marga Hasibuan. Islam mu'alafnya kau katanya. Tiba-tiba majulah kakek-kakek orang Jawa, dibuatnya bacaan Fatihah itu seperti sinden wayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Awak kalau satu ayat masih khusyuk awak. Di akhirnya awak tak khusyuk lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pas jawab amin, awak pun terpengaruh. Awak jawablah ngamin. Apa tak berantakan sholat seperti ini? Jadi ini Syakban ini, sebentar lagi Ramadan, cicil-cicil lah baca Quran ini. Insya Allah khatam paling tidak 2 kali setahun. Ya kalaupun tak hafal 30 juz, minimal juz 30. Kalau hafal 30 juz, tengok dari wajah yang hadir ini sudah ragu aku.
Iya. Karena ada pepatah, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Ada orang ayat sholatnya tidak bertukar dari dia TK sampai orang tua. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau datang mertuanya baru naik qul ya ayyuhal kafirun. Itu pun tak tamat-tamat. La a'budu la antum, la a'budu la antum. Jadi manfaat baca Quran ini banyak. Salah satunya adalah menambah koleksi bacaan ayat dalam sholat dan memfasihkan bacaan-bacaan kita ketika membaca Al-Quran, termasuk surah Al-Fatihah. Bapak Ibu rahimakumullah, maka solusinya satu. Kalau kita tak banyak perbendaharaan ayat, kurang bagus bacaan Fatihah kita, datang ke masjid, ikut sholat jamaah ke masjid, istiqomah sholat jamaah ke masjid, maka kekurangan kita akan tertutupi. Bulan 9 yang lalu saya pergi ceramah ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Ternyata di Banjarmasin itu sudah sama seperti Mekah. Asal kumandang azan, toko-toko banyak yang tutup. Asal yang punya toko itu muslim, yang punya kedai itu muslim, yang punya rumah makan itu muslim, begitu kumandang azan di Banjarmasin itu toko tutup semua. Kalau kita di Riau ini apa yang kurang? Atas minyak, bawah minyak, tengah-tengah minyak, hidung, minyak hidung kan tengah-tengah tuh. Saking banyaknya nikmat Allah dikasih sama kita, maka sebenarnya kitalah yang lebih pantas untuk memakmurkan sholat jamaah di masjid musola yang ada di lingkungan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah dengan Isra wal Mi'raj ini. Semoga masjid kita ini semakin makmur dengan ramainya orang yang ikut sholat berjamaah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, inilah kaji kita pada malam ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan juga saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian, dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, sehat selalu, tambah taat kepada Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ilaihil marji wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.